Abang, bisa diceritakan Pak, tadi informasinya hari ini kami melihat proses pemeriksaan proses pemeriksaan Luciana dan kuasa hukum dari awal sampai akhir mendampingi. Ceritakan bagaimana berjalannya proses pemeriksaan itu untuk menguatkan terhadap Luciana. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami tadi Suaranya agak kencang Pak. ya, kami tadi sekitar jam 2-an lah yang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan klien kami, yaitu Luciana. Emang ini panggilannya dari Polda Jabar, tapi lebih hemat, lebih singkat, lebih dekat, makanya kami minta diperiksa di Polres Cirebon Kota. Nah, kami mendampingi Luciana, kapasitasnya selaku saksi, sekaligus yang bersangkutan ini adalah adik dari Peggy Setiawan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan lah, tapi intinya pertanyaan tersebut mempertanyakan hubungan keluarga antara klien kami Luciana dengan Peggy. Itu emang Luciana ini adik kandung dari Peggy. Nah, makanya tadi dari penyidik juga mempertanyakan ini anak keberapa, keseharian Peggy seperti apa, situasi atau Peggy pada saat kejadian itu ada di mana. Itu dijawab semua oleh Luciana. Nah, makanya ini perlu catatan kembali, kalaupun kita dibalikan 8 tahun yang lalu, ini Luciana ini masih sekitar umur 13 atau 14 tahun. Jadi ingatannya juga masih tidak terlalu ingat lah kejadian-kejadian yang dipertanyakan. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan bisa dijawab seputar keluarga. Cuman tadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung terkait pelaku lainnya yang sudah divonis. Nah, dari penyidik ini menunjukkan beberapa foto terpidana, cuman satu yang dikenali. Itu penyidik juga menunjukkan satu foto, cuman satu foto yang cuma dikenali, yaitu Peggy Setiawan. Sedangkan pelaku yang lainnya yang sudah vonis sama sekali tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya. Dan Peggy juga bukan orang yang sering masuk atau pernah masuk ke geng motor ataupun klub motor. Itu dibantah dan Luciana menyatakan bahwa kakaknya itu tidak pernah masuk dalam klub apapun, kemasyarakatan ataupun geng-geng lainnya, perkumpulan lainnya, karena Peggy tersendiri sudah kesehariannya sudah capek sibuk dengan pekerjaan lah. Makanya begitu dia pulang ke rumah, ya kita dipertanyakan juga sekitar jam 4 jam 5 lebih banyak istirahat di rumah karena besoknya juga kan harus bekerja. Nah, ini kan harus fresh lah karena pekerjaannya kan pekerjaan fisik lah. Jadi artinya kesaksian ini ditekankan dari Luciana kepada polisi bahwa dia tidak masuk geng motor. Betul. Itu satu pertanyaan, apakah Luciana tahu Peggy ini ada masuk ke klub motor ataupun perkumpulan apapun. Nah, itu emang Luciana menyatakan tidak pernah tahu bahwa Peggy ini masuk dan tidak pernah kumpul-kumpul. Seingat Luciana, kapan si kakaknya ini berangkat ke Bandung untuk bekerja sebagai tukang kuli? Nah, untuk terkait keberangkatan ini, dari kecil pun Luciana sudah tahu bahwa kakaknya ini kan sudah sering pulang pergi lah. Pergi ke Bandung, ada kerjaan di Bandung, sudah selesai, balik lagi ke Cirebon, berangkat lagi, pulang lagi, ini dengan waktu yang tidak tentu. Tapi emang untuk di Cirebon ini tidak lama. Nah, itu pekerjaan Peggy ini diketahui oleh klien kami juga, Luciana ini sejak dia masih SD juga sudah tahu.
Artinya menurut Luciana, Peggy adalah tulang punggung keluarga, Pak? Betul, betul, karena dari hasil dia bekerja ini kan untuk membiayai adik-adiknya juga. Nah, karena tadi juga adiknya juga mengakui bahwa kelakuan ataupun sikap kakaknya di rumah itu ya baik, nurut sama orang tua, bekerja dan dapat penghasilan pun untuk biaya-biaya adiknya. Termasuk buat ibunya ya, Pak? Termasuk itu. Oke, Pak, lalu langkah apa yang disiapkan kuasa hukum untuk proses berikutnya? Untuk proses berikutnya ya kami juga untuk waktu dekat lah, karena itu sudah kita kemarin juga sudah kumpul semua tim. Langkah yang paling cepat mungkin kita sedang menyusun untuk peradilan. Kedua, kami juga ingin mengadukan atas ketidakadilan lah, ketidakadilan yang dialami oleh klien kami yaitu Peggy Setiawan. Dilihat dari prosesnya penanganan, penangkapan, status ini menurut kami ini sudah di luar porsi hukum, di luar prosedural. Makanya kami tidak hanya mengajukan gugatan pra peradilan, tapi kami pun akan mengadu ke instansi terkait, baik itu di internal kepolisian maupun di luar kepolisian, karena ini menyangkut terkait rasa keadilan yang selama ini kami lihat untuk Peggy Setiawan ini sudah di luar jalur hukum. Contohnya salah satunya daftar DPO yang dikeluarkan oleh penyidik pada saat itu tidak sesuai dengan ciri-ciri Peggy, dan DPO yang dikeluarkan pun tidak valid, tidak lengkap. Nah, terus pada saat penangkapan Peggy pun ini penyidik Polda ini dengan dasar apa? Sedangkan DPO yang terkait keterangan para pelaku yang sudah divonis ini kan sudah dicabut keterangannya terkait DPO. Makanya kami pun mempertanyakan dan akan kami coba pelajari ini kepolisian itu menangkap dengan dasar apa. Nah, kalau dihubungkan dengan sikap kepolisian yang 8 tahun ini diam, tidak menindaklanjuti, karena dasarnya itu bahwa keterangan dari 8 pelaku yang sudah divonis itu dicabut. Nah, sekarang kepolisian langsung ambil, menangkap Peggy, ditangkap dalam 1x24 jam sudah berstatus tersangka. Nah, pada saat pemeriksaan sebelumnya pun Peggy tidak didampingi pengacara. Nah, apakah ini langsung ditetapkan tersangka? Nah, kita mendampingi itu pada saat sudah berstatus tersangka. Kalau terkait hilang 2 DPO itu juga kan Bapak. Nah, ini yang kalaupun kita lihat secara prosedural hukum ya, karena ini putusan pengadilan itu sudah inkrah, ada sifatnya eksekutorialnya. Nah, ini kan semua pihak itu harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang inkrah. Nah, kita juga tidak paham nih, ini apalagi skenario apalagi nih yang dari kepolisian ini, dari penyidik ini menghilangkan 2 DPO. Kalau menghilangkan berarti ini putusan itu main-main. Dan kami harap pun kalaupun dari 2 DPO ini fiktif, berarti Peggy pun ada tanda kutip. Kenapa harus dialihkan semua beban beratnya oleh Peggy? Dan ini bisa jadi juga bisa mengkaburkan status hukum dari yang sudah terpidana. Pak, kita ke Ibu ya, Pak. Bu, Ibu, ada ini kan Luciana sudah dipanggil ya, Bu, oleh kepolisian. Ibu dapat surat nggak untuk dimintai keterangan juga dari kepolisian? Tidak. Sampai sejauh ini tidak ada surat. Tidak. Bu, melihat Peggy dikatakan sebagai tersangka, padahal dia seorang tulang punggung keluarga, seperti apa, Bu? Ya, saya sangat sedih dan sakit karena anak saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang punggung keluarga saya, buat ngasih makan adik-adik. Tapi kok dia terkena fitnah segitu kejamnya gitu aja. Saya sih minta keadilan aja karena anak saya tidak bersalah.
Peggy infonya dari sejak 15 tahun sudah jadi kuliah. Ya, dari lulusan SMP Peggy sudah bekerja. SMP pun sekolah tidak full sekolah, cuman kalau ujian berangkat, kalau sehari-hari dia kerja. Untuk ke Bandungnya sendiri sejak mulai kapan itu, Bu? Makanya Untuk merantau ke Bandungnya itu sejak itu kapan? pas udah lepas SMP sama bapaknya langsung diajak ke Bandung. Oke. Bu, merasa terpukul nggak sih Bu dengan adanya untuk dugaan saat ini adalah bisa dikatakan Peggy Ya, ya sangat terpukul sekali. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Anak saya orang nggak punya, anak seorang pembantu, nggak mungkin lah melawan seorang Eki, anak geng motor juga anaknya polisi. Anak saya juga nggak mungkin mau ngebagain apa sih dengan kemelaratannya dia. Bu, harapannya Bu dari upaya ini apa Bu? Harapan saya semoga Peggy bebas dari semua tuduhan ini dan namanya bersih kembali, itu aja. Bu, tapi sebelumnya ada aktivitas nggak sih Bu antar teman yang sering dibawa ke rumah oleh Peggy Nggak saat pernah, nggak ada. Diem ya orangnya. Iya, Berarti orang Peggy dia- diam itu sebetulnya karena dia sibuk ya Bu? Iya. Bukan karena dia aktif di luar Iya. atau Karena aktif sibuk di kerja motor. ya. Iya. Sibuk kerja bukan Sibuk karena aktif di kerja, luar, iya. bukan karena namanya di luar, Iya. tapi memang karena kerja ya. Ibu bisa meyakinkan juga seperti Luciana tadi bilang bahwa Peggy tidak terlibat geng motor atau klub atau apapun. Bisa meyakinkan Ya, insya Allah bisa. bukti apa sih yang sudah disiapkan untuk nanti di persidangan. Hmm. Ya udah, ibu sih cuma begitu aja bisa ngomongnya, cuman ibu yang tahu itu Peggy tidak pernah melakukan itu, dan Peggy juga tidak pernah ikut geng-geng gitu aja. Tidak ada juga di Cirebon waktu itu Bu ya? Tidak ada di Cirebon. Pas waktu kejadian Peggy sedang bekerja di Bandung, itu pegangan saya. Kalau kerja katanya dikasih ke ibu juga. Iya, Atau kalau ada- kerja, ya duitnya dikasihin ke saya. Paling dia pegang separuh dikasihin ke ibunya gitu. Biaya sekolah adik-adiknya juga dari Peggy Bu. Ya, dari Peggy, dari kecil yang biayain itu si Peggy, adik-adiknya sampai juga gede. Bu saat dibawa ke polisian itu apakah ada informasi atau apa sih Bu? Nggak tahu, saya juga tahu dari ibu. Ibu telepon Bi ke rumah, ada yang mau diomongin kata ibu. Terus Bi ke rumah ibu, ke sini apa Bu? Itu kata bapaknya Peggy udah ditangkap di Polda gitu aja. Ibu langsung susul ke sana langsung. Ya, Sama Ibu. ya subuhnya berangkat ke Polda. Dapat keterangan apa Bu dari pihak kepolisian saat itu Bu? Ya, ya begitu ngomongnya, itu Peggy melakukan kejahatan, ya kayak gitu aja. Kalau tadi pun kan Bu, kalau Bapak ada ini komunikasi nggak Bu tadi datang ke rumah? Ya. Bapak tadi cuma sempat ngomong ini mau ngasih pengacara keluarga gitu aja. Terus kata saya sudah, saya mah terserah, udah diserahin sama Bu Yanti semua gitu aja. Terus dia pulang lagi. Bapak juga meyakinkan bahwa Peggy ada di Bandung waktu itu? Iya, emang ada Bapak juga. Bapak juga menyaksikan. Berarti waktu itu Peggy itu sama Bapak di Bandung Iya, ya? sama Bapak. Dan Ibu tahu ya Bapak, Peggy sama Bapak di Iya, Berarti yang Robi itu memang anak Ibu juga berarti? iya. Anak keberapa berarti sih? Anak kedua. Adiknya si Peggy berarti? Iya. Berarti tidak ada yang disamarkan Bu? Tidak ada, jadi itu cuman ya anak muda, namanya juga anak muda, jadi bahasa gaul gitu katanya. Kayak juga tak marahin, kenapa kamu namanya diganti-ganti, orang namanya gaul katanya kayak gitu. Berarti emang nggak ganti identitas ya? Enggak, Nama KTP Panggilan KTP doang ya? tetap sama Peggy KTP Setiawan, kakak sama sama ya? kakak, sama akte, Bu, sama semua. berarti bisa diyakinkan antara Peggy dengan Robi ini adalah dua manusia yang berbeda. Iya, Dan Robi itu adiknya. Robi itu adiknya. Tapi Robi ke Bandung juga kerja. Iya, sama Robi ke Bandung. Berarti Sama Robi dan Peggy sama-sama Sama- kerja, sama kerja di bareng Bandung. sama bapaknya Pak Iya, Robi. bareng sama Tahun Bapak. 2016 itu Bu. Iya, Tadi kedatangan Pak Robi sini mendadak Bu atau gimana? iya itu mendadak, ngomongnya mau melindungi keluarga, katanya ini pengacara untuk keluarga, saya suruh tanda tangan. Pas kata saya nggak mau, nanti saya serahin dulu ke Bu Yanti. Terus itu pengacaranya nggak mau, suruh ke sini, kata saya ayo Pak manggil ke rumah Bu Yanti dulu, kita konfirmasi dulu sama Bu Yanti, saya emang nggak ngerti gitu. Cuman dia nggak mau Bu, biasanya Ibu maunya gimana gitu kan, keamanan keluarga gitu aja. Terus saya emang enggak, ya udah saya pilihnya ke Bu Yanti aja. Oke. Mantap. Udah yakin sama Bu Yanti? Yakin Bu ya sama Bu Yanti ya? Yakin. Alhamdulillah, Bu. Soalnya ikut Ibu udah lama, Iya. 10 tahun sama Ibu. Berarti dari Peggy umur berapa ikut Bu Yanti? Ya kecil lah, nggak tahu berapa. Berarti Bu Yanti tahu ya Peggy kecil itu Iya, bagaimana ya? iya kalau nggak kerja juga sering sih kerja di sini, cabutin rumput, Oh, ngecat kantor semua. iya. Ngecatin Peggy sering bantu Ibu. Iya. Bu, kalau boleh Pak, kalau Peggy kerja
biasanya berapa gajinya? Penghasilannya. Waktu itu gajinya 100.000 Per? sehari. Apa kenek apa burung? Kenek. Kenek. Oh, jadi kenek. Dan uang 100.000 itu langsung dikasih ibu semua. Ya minggu agak Per minggu. Seminggu per minggu, sekali ya. bayarnya. Seminggu Hasilnya, kadang hasil kan nanti diambil uang makan nanti tinggal 300. Nah, 300 dikasih ke saya 200, peginya 100. Wah, buat apa sih uang 100? Iya. Dulu loh anak muda ya kan uang 100 jadi apa? Mau Apalagi bikin macem-macem ya uang 100, orang saya aja kalau uang 100 buat beli beras aja juga habis. Iya. Bu, Berarti Peggy jadi kenek Bu ya? Iya, kenek. Kalau adiknya Bu, Adiknya sama kenek. nggak yang sekolah tuh Terus ya? sampai tingkat berapa, SMP, SMP? Kalau Lucy, Ya, Lucy. ya Lucy Lucy. sampai SMK, hamil sampai SMK. SMK. Iya. Oh. Robi? Dan itu dibiayai oleh Peggy juga. Peggy. salah satunya. Ya, kalau Robi nggak sekolah, dia nggak mau sekolah. Katanya, kasihannya buat sekolahnya. Jadi aku nggak mau sekolah lagi. Nanti biayanya nambah lagi. Ini juga udah 2 katanya. Aku sih nggak mau sekolah lagi, katanya kayak gitu. Ya. Masya Allah, Pak, Masya Pak, Allah. tapi lanjut Pak, terkait dengan tadi yang statement Ibu katakan bahwa tidak ada perubahan identitas dan segala macam, apakah itu juga akan menjadi barang yang akan diajukan dalam nanti itu? Iya, ini kan isunya bahwa Peggy ini mengganti identitas. Nah, yang ada ini Kalau nggak ada, identitas dicek, Peggy masih semuanya semua. juga kan kemarin hasil penggeledahan dari Polda juga kan disita semua. Dari jasa, raport, kakak, itu disita semua dan sampai saat ini juga Peggy itu tetap namanya Peggy Setiawan. Dan yang namanya Robi itu adalah adik kandungnya Peggy. Iya. Sudah dilakukan pemanggilan pemeriksaan juga sebagai saksi atau sebagai Belum. Ya sekarang yang baru dipanggil tuh ya baru Luciana. Ada rencana dipanggil emang Robi? Kita belum dapat informasi. Itu kan yang manggilnya ada kewenangan penyidik lah. Tapi Robi mah di mana kita? Sekarang Robi di Bandung apa di sini Bu? Waktu kejadian itu Robi bareng sama Enggak, Peggy. untuk saat ini? Sekarang. Oh, sekarang ada di sini. Ada Cirebon. Iya. Pak, kalau proper itu kan udah ada rencana kapan hari di Secepatnya sih. Secepatnya. Karena kita Nah. lagi menyusun. Siap. Oh, itu tadi kemarin kan Bu Yanti sempat ngomong mau daftar ke LPSK apa udah gitu? Insya Allah. Makanya ini kan tadi saya bilang kan satu yang kita utamakan dulu dalam waktu dekat untuk peradilan. Yang kedua kita mengadu ke instansi terkait, Masih itu dikit, pengaduan ke internal kepolisian juga dan ke di luar kayak Kompolnas, Komnas HAM, Komisi 3 minta perlindungan lah, perlindungan hukum. LPSK terutama untuk Ibu dan Betul. Bu, sorry Pak, balik ke Ibu. Apa sih yang membuat Ibu entar akan buat yakin selain yang tadi sudah Ibu jabarkan itu? Ya udah pokoknya saya yakin kalau waktu kejadian itu anak saya tidak ada di tempat, tidak tahu menahu tentang masalah ini, itu aja udah. Tapi ini kan anak buah hati Ibu sendiri kan, melihat Iya. di perlakuan seperti ini, ingin berbuat jujur, mulutnya seolah ingin ditekap, tidak Iya. ingin gimana Iya. Ibu? Saya sakit hati saya juga takut, khawatir ya, takut anak saya nggak kuat. Pas saya juga sempat saat itu badan saya juga seluruh tubuhnya udah lemas semua, sudah tidak berdaya. Pas waktu itu melihat kejadian, si Lucy ngomong, mah tenang, itu tenang, tegar, kok mama bisa kayak gini sih. Pas saya lihat, ya Allah ya anak saya tegar banget, ya udah saya kembali tegar lagi demi anak saya. Tapi itu cukup mengganggu psikologis Ibu nggak sih saat mendengar kabar dan melihat anak Iya. Ibu menjadi Emang saya sempat drop juga waktu itu. Saya juga nggak tahu lah pikirannya kemana-mana. Ya kata saya tuh, ya Allah anak saya kayak gitu. Pas lihat anak saya bisa dengan lantangnya berbicara seperti itu, saya bangga sama anak saya bahwa dia bertanggung jawab karena dia tidak pernah melakukan kejahatan itu aja. apa sih yang menjadi orang tua dari laki si Peggy sendiri ingin membuat pengacara baru? Ya ngomongnya sih itu buat keamanan keluarga, biar nggak, kalau ada wartawan biar nggak ngumpet, biar nggak wawancara lagi, tinggal ke pengacara gitu aja ngomongnya. Tapi Saya kan juga nggak ngerti. saat ini kan juga memang sudah pakai pengacara nih. Iya, tapi yang udah tahu saya juga nggak ngerti, jadi ya udah saya nggak mau lah, udah terserah Bu Yanti, makanya dia langsung pulang lagi ke Bandung. Oke. Tapi melihat dari sikap bapak terhadap anaknya yang saat ini sedang di dalam gimana nih? Bapak juga sama sih, sebenarnya sifatnya ya pengen menolong anak, apa yang terbaik buat anaknya, tapi dengan caranya dia beda gitu, gitu aja. Peggy lebih lama tinggal sama ibu atau sama bapak nih after sudah balik? Lebih lama sama saya sih, dari kecil sampai
dewasa. Terus kalau sama bapak waktu ada kontrak kerja aja, kalau nggak ada kontrak ya balik ke ibunya. Oke. Mohon maaf nih Bu, mohon maaf, apakah memang Ibu dengan Bapak memang sudah lama pisah rumah? Ya, dari Peggy kelas 6 SD udah ditinggalin sama bapaknya. Jadi Peggy yang membantu keluarga ibu. Itu menjadi alasan Peggy akhirnya bekerja Iya. daripada sekolah. Ya itu makanya sekolah juga full, SMP pun nggak ada biaya, udah terbuka aja ya cum, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekolah. Sekolah juga kalau SMP ya itu cuma ujian doang. Sehari-hari dia kerja di rumah, ada yang nyuruh Peggy betulin itu gendeng, dia mau. Terus yuk Peggy ikut ke sana, ayo mau gitu aja. Terus pas lepas SMP kata bapaknya, udah di sini kamu nganggur, berangkat aja sama bapak, namanya kayak gitu belajar. Ya wis katanya, terus langsung udah dibawa tuh duaan sama adiknya, udah gitu. Kangen nggak sih ini selama ini kan udah hampir 3 hari nih ya di dalam Iya. penjara. Ya kangen banget ya orang seorang ibu gimana lagi ngapain, makan belum, tidurnya ya khawatir tidurnya teratur enggak, sholatnya teratur enggak, soalnya dia tuh kan ya Allah nggak rokok, nggak minum, nggak rokok, nggak kopi, nggak pernah rokok, nggak pernah kopi, dia tuh anaknya. Terus tuh paling yang minumnya es gudai aja ya. Keceplosan. Iya. Iya. Bu, Sudah tapi ada. yang membuat Ibu rasa kangen itu apa itu, Bu? Yang merasa kangen. Ada momen atau apa sih yang membuat kangen banget nih, Bu? Paling kalau pulang, kalau dia kerja di sini dia pulang, mah makan sih mah ambilin gitu aja, nanti tak ambilin. Terus ya sudah gitu nanti mah apa ini gitu ya. Sekarang sih ya Allah nggak ada, kata saya lagi ngapain di sananya. Sosok yang periang juga atau pendiam sih kalau di rumah? Ya kalau di rumah sama adik-adiknya suka bercanda, ya biasa sehari-hari bercandaan sama kakak adik ya, gimana lah sama yang cewek sama yang cowok tuh kalau bercanda tuh dulu ya Allah, saya tuh biar nggak ada bapaknya juga melihat anak bahagia tuh seneng banget kayak gitu. Kuat ya Bu, Iya. semakin kuat ya. Iya. Bu, tapi menjadi pesimis nggak sih terhadap penegakan hukum di Indonesia ini, melihat kok jadi anak saya yang tidak terlibat dalam DPO, atau anak saya dan 2 DPO malah hilang setelah anak Ibu diamankan? Ya saya juga keder ya, seorang orang saya nggak ngerti ya, gimana sih ya kasus ini, nggak tahu lo nggak ngerti kata saya. Masa iya tadi DPO-nya 3 sekarang tinggal 2, lu nggak tahu lah gimana sih Bu, kata saya tuh sama ibu. Ya wis Bi, udah Bibi diem aja lah cari ibu, kata ibunya kayak gitu. Orang Bibi kan nggak ngerti. Iya wis Bu, udah kayak gitu aja. Ya, terakhir Bu, harapannya? Harapannya terakhir seluruh masyarakat Indonesia tolong bantu Peggy agar bebas dari semua tuduhan ini dan fitnah ini. Saya mohon karena anak saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Itu aja. Closing statement, Bang? Ya harapan kami sih penegakan hukum di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lah, diperbarui, jangan sampai ada korban yang tidak bersalah dianggap bersalah, sedangkan yang bersalah masih tetap bisa berkeliaran di mana-mana. Ini pukulan buat kita ya, orang hukum di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu. Jadi nggak